الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Jamaah rahimakumullah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas keutamaan-keutamaan ilmu serta keutamaan-keutamaan seorang penuntut ilmu. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu, kan, maka ilmu yang sudah dimiliki itu wajib untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Shad ayat ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sadaqallahu maulana azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang mempunyai akal sehat mengambil pelajaran. Jamaah rahimakumullah, ayat ini tidak memiliki eh, tujuan khusus atau asbabun nuzul yang khusus untuk ayat ini, sebagaimana para ulama tafsir mengatakan laisa lihadzihil ayah sababun nuzulin khasun wa innama nazalat bayanan lil maqsudi min inzalil Quran. Artinya adalah ayat ini tidak memiliki sebab turun yang khusus. Namun ayat ini turun untuk menjelaskan tujuan diturunkannya Al-Quran. Ayat ini menjelaskan tujuan diturunkannya Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kita bahas satu persatu tentang ayat ini. Yang pertama adalah kitabun anzalnahu ilaika. Ya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Al-Qur'an bukanlah perkataan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bukan pula hasil dari pemikiran manusia, ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kajama rahimakumullah, karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, maka seluruh isi Al-Qur'an itu wajib diterima, setelah itu dipelajari lalu diamalkan.
Tanzilum mir Rabbil alamin. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Mubarak, penuh keberkahan. Arti dari keberkahan di sini adalah kebaikan yang banyak, ya, yang terus bertambah dan tidak pernah habis. Menurut Imam Ibnu Katsir, ai kasirul khair daimun naf'i. Ya, yakni Al-Quran memiliki kebaikan yang sangat banyak. Ya, kasirun khair, kebaikan yang sangat banyak, daimun naf'i, dan manfaat yang terus berlangsung. Maka jamaah rahimakumullah, keberkahan Al-Quran itu tampak tentu pada eh, membimbing manusia menuju iman. Ya, Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk kita. Ya, dengan Al-Quran dapat eh, menjadi petunjuk. Dengan Al-Quran kita dapat mengetahui satunya cara untuk beribadah, ya, memperbaiki akhlak, ya, membimbing manusia menuju iman, menjadi petunjuk hidup, ya, menyembuhkan penyakit hati dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat, ya, sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjadi petunjuk, Al-Qur'an eh, menjadi sumber keberkahan, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Liyatadabbaru ayatihi. Ya, artinya adalah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah tujuan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan agar mereka sekedar membacanya, agar sekedar menghafalkannya, agar sekedar mempelajarinya. Akan tetapi di ayat ini disebutkan liyatadabbaru, ya, agar mereka agar mereka mentadabburinya. Jamaah rahimakumullah, tadabbur itu artinya adalah melihat sesuatu hingga akibat akhirnya, gitu. Artinya adalah merenungi ayat demi ayat, ya. Memahami ayat demi ayat, memahami setiap maknanya, ya. Lalu menghubungkan dengan kehidupannya. Setelah itu kemudian mengamalkannya. Jamaah rahimakumullah, kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, membacanya, dimulai dari cara membaca Al-Quran. Setelah itu sudah kita membaca Al-Quran dengan baik, apabila kita mampu untuk menghafalkannya. Setelah kita mempelajari cara membaca Al-Quran, ya, kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Setelah itu kita memahami Al-Quran dengan cara belajar untuk memahami tafsirnya, memahami dalam setiap ayatnya, setiap maknanya dengan baik. Seperti contoh misalnya kita mempelajari tentang ayat-ayat sholat, ya, kewajiban sholat 5 waktu, ya, kapan waktu-waktu sholat, apa saja tata cara sholat dengan baik, ya, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sholat.
yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, yang mana yang tidak boleh. Kita dapat mengambil ilmunya dari Al-Quran. Ya. Setelah itu, setelah kita faham, setelah kita mempelajari, baru kita tadaburi. Setelah itu, baru kita amalkan. Maka ayat ini menjadi dalil untuk kita mengamalkan dari setiap ilmu yang kita dapatkan, terutama dari ilmu Al-Quran, dari ilmu agama yang kita dapatkan, kita wajib untuk mengamalkan dari setiap kebaikan yang kita dapatkan. Imam Al-Qurtubi berkata, "At-tadabbur huwa at-tafakkur fi ma'anil Quran wal amalu bima fih." Tadabbur adalah merenungkan makna-makna Al-Quran serta mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Itu yang dimaksud tadabbur yang seperti perkataan Imam Al-Qurtubi. Ya, tadabbur adalah tafakur fi ma'anil Quran, merenungkan makna-makna Al-Quran wal amalu bima fih, serta mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Ya, perhatikan bahwa beliau tidak berhenti pada pemahaman saja, ya. Akan tetapi menyebutkan amal sebagai sebagian dari tadabbur. Jamaah rahimakumullah. Tadabbur harus berujung dengan amal. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran. Allah tidak mengatakan agar mereka mengetahui ayat-ayatnya saja, akan tetapi mereka mentadabburinya. Ya, dan hakikat tadabbur adalah memahami, setelah itu meyakini, lalu mengamalkan. Oleh sebab itu, ya, para salafus saleh mengatakan al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illar tahala. Artinya adalah al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu tidak ilmu itu tidak memanggil-manggil agar ilmu itu memanggil-manggil agar diamalkan. Ya. Fa'in ajabahu, jika amal menjawab panggilannya, ya, maka ilmu itu akan tetap tinggal. Namun jika sebaliknya, jika tidak, maka ilmu itu akan pergi atau ilmu itu akan hilang. Maka jamaah rahimakumullah, ucapan ini menggambarkan hubungan yang sangat erat antara ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal itu sangat berhubungan sangat erat. Ya, dalam pandangan Islam, ilmu bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan. Ilmu yang tidak diwujudkan dalam amal akan hilang keberkahannya. Ya, bahkan dapat menjadi hujjah yang memberatkan pemiliknya pada hari kiamat kelak. Ya, karena akan kita pertanggungjawabkan. Maka jamaah rahimakumullah, ayat ini menjadi dalil untuk kita bahwasanya ilmu itu bukan tujuan akhir. Ilmu itu, ya, bukan hanya untuk dipelajari dan difahami, akan tetapi untuk diamalkan. Al ilmu yahdifu bil amal, ya, ilmu memanggil kepada amal. Kata yahdifu itu artinya adalah berseru, ya, memanggil dengan suara keras, tegas, atau menyeru. Maksudnya adalah setiap ilmu yang benar selalu menuntut untuk diamalkan. Ya, misal sebagaimana yang tadi yang kita contohkan, ya, ketika kita mendapatkan ilmu tentang sholat misalnya, ya, ketika kita belajar, memahami dan mendapatkan ilmu itu, dan ilmu itu menjadi
panggilan yang keras untuk kita untuk diamalkan. Tidak hanya untuk difahami saja, akan tetapi kita diam. Kita sudah tahu bahwasanya itu adalah kebaikan, itu adalah kewajiban. Akan tetapi sudah tahu itu wajib untuk diamalkan, untuk dikerjakan, akan tetapi tidak dikerjakan. Hanya sampai dari pembelajaran dan pemahaman saja. Maka itu bertentangan dengan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, ilmu tidak akan sempurna jika hanya berhenti pada hafalan ataupun pemahaman saja. Fa'in ajabahu, ya, jika amal menjadi panggilannya, yakni apabila seorang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, ini adalah ciri ulama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya adalah orang-orang yang memiliki ilmunya. Ya, semakin banyak ilmunya, semakin mengetahui tentang Allah, semakin akan meningkat keimanannya, semakin akan meningkat ketakwaannya, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut, maka kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah, untuk menerima setiap amal ibadah kita, ya, agar kita semakin dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan datang ketika kita mengetahui ilmunya. Jamaah rahimakumullah, ilmu yang benar akan melahirkan rasa takut kepada Allah, kemudian akan mendorong ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illar tahala, jika tidak maka ilmu itu akan pergi. Ya. Maksudnya adalah ilmu yang dicabut keberkahannya. Ya. Ilmu yang dicabut keberkahannya apabila tidak diamalkan. Walaupun seseorang masih mampu mengingatnya, masih mampu untuk menyampaikan ilmunya, manfaat dan pengaruh ilmu tersebut terhadap hati dan amalnya itu akan hilang ketika ilmu itu tidak diamalkan. Maka yang disampaikan ini adalah wa illar tahala, maksudnya adalah maka ilmu itu akan pergi. Ya, ilmu itu akan pergi, bisa ilmu itu akan hilang dari ingatan kita, ataupun walaupun ilmu itu masih kita fahami, kita masih mampu untuk mengingatnya dan memahaminya, akan tetapi tidak diamalkan, maka keberkahannya akan pergi. Ya, keberkahannya akan pergi. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran As-Saff ayat kedua, ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jemaah rahimakumullah. Sebagai contoh dari para sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asra ayatin lam yujawiz hunna hatta ya'lama ma'aniyahunna wal amali bihinna. Artinya, seseorang di antara kami, ya, ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Seseorang, afan, ini adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seseorang di antara kami apabila telah mempelajari 10 ayat, ia tidak melanjutkan kepada ayat berikutnya hingga memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya.
Maka jamaah rahimakumullah, para sahabat itu ketika belajar, ya, belajar ilmu agama, contohnya atau belajar Al-Quran, ya, disampaikan di sini, seorang di antara kami apabila telah mempelajari 10 ayat, ya, tidak akan dilanjutkan ke ayat selanjutnya apabila yang 10 ayat itu belum diamalkan, ya, belum diamalkan. Maka jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu harus diamalkan. Sekecil apapun ilmu yang sudah kita dapatkan dan itu adalah kebaikan, harus kita amalkan. Maka apabila kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, tentunya itu adalah bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran. Wajah rahimakumullah, tujuan diturunkannya Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk untuk kita. Ya, bagaimana cara kita beramal, bagaimana cara kita beribadah dengan baik dan benar, yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Itu dapat kita ketahui dengan ilmu. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita memahami ilmu, ya, setelah itu kita tadabburi, ya, dengan cara mentafakuri, setelah itu baru kita amalkan ilmu yang kita dapatkan. Maka ilmu itu wajib untuk diamalkan, ya, agar supaya tidak berhenti sampai pikiran kita saja. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka tidak akan sampai ke hati kita, ya. Ketika kita mendapatkan ilmu, akan tetapi kita tahu bahwasanya itu adalah kebaikan, kebenaran, akan tetapi tidak mau mengamalkan, maka itu hatinya sudah keras, hatinya sudah terkunci. Maka naudzubillah summa naudzubillah. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk terus menimba ilmu sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kekuatan untuk dapat istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita dengan baik dan benar, agar supaya setiap harinya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus bertambah, agar supaya kita dapat selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dengan pengamalan ilmu kita, kita selalu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita amalkan itulah yang akan mengantarkan kita untuk menuju kebaikan, yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la أشهد أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.